Halo semuanya, dengan saya kembali RG761 ya di sini. Kita akan melanjutkan seri Firebase kemarin ya. Dan sekarang kita akan membuat login dan register user dengan Firebase autentikasi ya. Nah, di sini saya sudah banyak ubah ya. Jadi di sini ada buat auth yaitu tombol login, ada tombol register dan lupa password ya. Kemudian mari kita preview terlebih dahulu. Nah, kurang lebih seperti ini ya contohnya. Kemudian di sini ada tombol JS ya. Ini biar nggak ribet aja, nggak dijadiin satu sama main JS. Karena ya ini cuma sekedar kalau kita pencet buat akun, dia akan berpindah formulir. Dia akan menonaktifkan display dari form masuk. Kalau kita klik lupa sandi, dia akan menon-displaykan dari form masuk dan buat akun ya. Begitu juga dengan tombol-tombol ini. Oke, yang pertama-tama kita perlu lakukan adalah tentu saja menuju ke Firebase lagi ya. Nah, kita langsung aja ke konsol. Nah, langsung aja kita ke bagian autentikasi. Nah, kita harus aktifkan dulu nih autentikasinya. Klik aja get started. Kemudian kita di sini diberi beberapa pilihan ya. Ada login dengan email password, akun Google, atau akun Gmail ya, akun Facebook, Play Games, Game Center, nomor telepon, Apple ID, GitHub, Microsoft, Twitter, Anonymous, dan Yahoo. Dan kalau teman-teman sekalian tahu ya, kalau teman-teman pakai GitHub Education, terus di sana kan ada disediakan banyak ini ya, pack buat edukasi itu ya. Nah di situ kebanyakan pack yang disediakan login Facebooknya ini disilang, entah karena mungkin sekarang lagi mau ke Meta atau gara-gara emang Facebook ini kurang aman, saya juga nggak tahu ya. Oke, kita di sini akan menggunakan langkah autentikasi menggunakan email aja ya. Untuk Google dan lain-lainnya mungkin di kesempatan yang akan datang aja ya. Oke, kita enable dulu. Kemudian ini email link passwordless sign in. Oh, nggak usah ini. Kita pakai yang email dan password ya, kita save. Karena saya menggunakan Visual Studio Code dan mendapatkan localhost sendiri ya, dengan alamat yang berbeda, jadi kita kopikan aja ini alamatnya yang depan ya, nggak perlu portnya, kita cuma butuh yang alamat localhostnya ada ya. Jadi kita add domain di sini, kita pastekan, kemudian kita add. Kalau teman-teman tidak add localhost teman-teman, itu nanti nggak bisa bekerja ya pada login dan registernya. Kalau teman-teman pakai ini SAMP control panel, itu kalian nggak usah nambahin yang ini ya localhost dari Visual Studio Code, karena di sana sudah disediakan localhost, jadi tetap bisa ya. Sebelum itu di autentikasinya sendiri dari Firebase itu menyediakan yang namanya ini contoh-contohnya. Sebentar, di sini ada get started. Nah, jelas ada. Nah, di sini kita langsung aja ke autentikasi. Di sebelah kiri ini ada bar autentikasi. Kemudian kita pilih yang web. Get started. Nah, di sini nih akan disediakan template-templatenya ya. Bukan template sih. Ini fungsi dari cara penggunaan dari Firebase-nya ya. Kalau kalian pakai tipe Firebase yang ini kan saya pakai 8.9.0. Nah, itu masuknya di web version 8 ya, namespace. Kalau kalian pakai yang baru, dia itu pakai npm ya, pakai Node.js. Itu kalian klik aja yang ini version 6, terus ikuti langkah-langkahnya. Oke, kita langsung aja memakai yang versi 8. Di sini katanya kita disuruh menggunakan Firebase auth don't create user with email and password. Nah, sedangkan kita masih belum ngapa-ngapain ya, kita langsung aja ke main.js. Nah, yang kemarin tuh saya hapus karena biar dari awal lagi ya, biar nggak bingung. Oke, kita bikin variabel baru ya, kita beri nama const auth, itu Firebase auth. Oh iya, untuk auth saya lupa nih, belum dimasukkan ke sini. Nah, karena auth berbeda ya dengan Firebase yang untuk core-nya dan untuk yang real-time database, kita bikin baru aja di sini. Kita tambah dengan copy paste yang sebelumnya, kita ganti aja database dengan auth.
Nah, kayak gini. Versinya samain aja ya. Kemudian barulah kita bikin yang Firebase out-nya. Harusnya ini disertain dengan yang Firebase out.js ya. Oke, kalau udah kayak gini kita bikin yang RDB lagi, karena kita akan store juga ke RDB, ke real time database, Firebase database. Oke. Kalau sudah, barulah kita menjalankan fungsi dari buat akun terlebih dahulu ya, register. Ini tombolnya ada di sini. Sorry, salah. Nah, di sini tombol untuk register itu ada fungsi on click-nya, yaitu register button. Kita kopikan aja. Kita pastekan di sini dengan function pastekan, kemudian bracket. Kita jalankan fungsi dulu. Sebelum itu kita definisikan variabelnya dulu ya. Yang pertama itu kalau buat akun ada username, bio, email. Ya, yang penting dulu deh, yang penting-penting dulu. Email sama dengan document get element by ID. ID-nya apa nih? Register email. ID register email. Oke. Register email. Kita tutup, kita kopikan saja. 1, 2, 3. Nah, yang ini tentunya adalah password. Bawahnya kemudian ada nama. Bener nggak sih nama? Saya kemarin bikin name. Kenapa nggak saya bikin nama aja ya? Name. Kemudian yang terakhir bio. Dan kalau udah kayak gini, kita akan membuat if kalau email value atau ini ya, inputannya nggak diisi bersama juga dengan passwordnya nggak diisi, sama dengan sorry ini belum, sama dengan kosong atau nol, atau passwordnya yang kosong, atau bahkan name-nya yang kosong, value sama dengan kosong, atau bahkan juga bio-nya yang kosong, maka ntar biar gede aja ya. Nah, maka salah. Nah, gini maksud saya. Atau bio-nya yang kosong, maka akan ada alert yang bertuliskan harap isi, ini huruf besar aja deh, harap isi semua bidang. Nah, jadi kalau dikosongin salah satu itu nggak bisa ya, akan ada alert kayak gini contohnya, harap isi semua bidang. Nah, misalnya nih kita isi, tapi passwordnya nggak diisi, tetap akan ada isi semua bidang. Misalnya passwordnya berisi, emailnya yang nggak keisi, nah tetap akan ada ya. Oke, kita refresh dulu. Kemudian jika tidak kosong, else, maka itu kita lihat di sini Firebase of create user with email and password. Nah, kita bikin aja di sini karena kita sudah mendefinisikan Firebase of dengan variabel auth, jadi kita pakai yang auth aja. Auth dot create user with email and password. Kemudian pakai email value dan passwordnya pakai password value. Oke, kalau udah kayak gini, kemudian then ya create credential. Kita nggak usah pakai ini kepanjangan credential, maka itu kita akan mensetorkannya ke real-time database rdb.ref. Kita taruh di folder namanya users, kemudian child. Nah, di dalam foldernya akan ada anakannya, anggapannya folder lagi ya, di dalam folder childnya kita pakai grab user uid. Nah, karena kita kalau kemarin pakai push dan itu di generate key sendiri, kita nggak pakai push ya, kita pakai child, dimana child itu akan berisi kode unik dari user ID atau UID ini ya.
di dalam real-time database-nya. Kemudian di dalam folder ID-nya akan kita set ya. Sebentar, kita setnya kita bikin variabel aja dulu, var data. Nah gini aja, kita bikin list nama itu name.value, kemudian bio itu bio.value, ada value, kemudian emailnya adalah email.value. Nah, kalau teman-teman misalnya mau masukin juga tuh password yang dimasukin sama pengguna, kalian juga bisa nih tambahin di bawahnya password.value. Tetapi ya kalau misalnya teman-teman pengen aman, ininya dimatikan aja ya, atau hapus aja, nggak usah dipakai. Tapi karena ini hanya mencontohkan, saya akan pakai aja passwordnya. Oke, karena ini sudah terdefinisikan di variabel data, maka setnya data aja. Nah kayak gini. Kemudian kalau sudah, ini kita kasih alert aja, berhasil membuat akun. Nah kalau misalnya udah berhasil, nanti akan masuk ke real time database-nya ya. Kemudian kita akan men-catch errornya ya, catch error bracket itu alert juga deh, kasih di alert atau di konsol aja, alert aja deh, alert error.message. Nah jadi kalau ada error itu nanti muncul alert ya. Nah udah kayak gini, coba kita tes terlebih dahulu deh. Login, kita buat akun, ntar kita buka di real time database. Nah di sini, waduh, ada pesan. Oh ini yang kemarin ya, sorry kita hapus aja. Nah masih kosong kayak gini. Kemudian kita nyoba daftarin username-nya, misalkan kita pakai Udin. Masukkan bionya Udin sang pria tangguh sejati. Nah misalnya gini aja ya, sama aja udin@nyantui.id. Passwordnya kita bikin yang normal aja deh, 123456778. Aslinya nggak bagus nih ya, kita daftar aja. Nah berhasil membuat akun. Kita tes di RDB. Nah kan ada, nah ini adalah UID dari pengguna yang bernama Udin ya. Coba kita lihat di dalamnya ya, ada bionya Udin sang pria tangguh, emailnya juga masuk nih, passwordnya juga masuk ya kan. Kemudian kita lihat di autentikasinya. Nah ada si Udin ya, Udin ini sudah masuk di autentikasinya Firebase ya, jadi data-datanya email sama passwordnya udah masuk, jadi nanti bisa login pakai email ini. Oke, sebelumnya kalau misalnya kita udah daftar, nah kita akan masuk ke bagian profil ya. Oh iya, saya belum nyontohin profilnya nih, sebentar. Nah misalnya saya menonaktifkan display dari auth-nya. Nah nanti kira-kira kayak gini nih. Ini karena masih beta, saya kasih nama bebas dulu ya. Aslinya itu kayak gini nih, misalnya Adi. Mana Adi itu? Nah ini dia. Nah harusnya ini Adi ini adalah loading, bionya ini juga loading, Adi siapa juga ini loading. Nah harusnya kayak gini. Oke, sebentar, kita kembali nonaktifkan profilnya. Salah, profilnya nonaktifkan dan auth-nya kita aktifkan. Nah tadi kan udah bikin akun ya. Kemudian ketika sudah daftar atau orangnya sudah melakukan auth, kita akan bikin fungsi auth on kenapa nih saya lupa, Firebase bukan oh ini on auth state change ya, on auth state change. Kemudian usernya gini ya,
jika dia dia sudah login atau dia sudah merupakan user, maka itu kita akan masukkan ke bagian profil tadi ya, ke bagian loading nama, loading bio, dan loading email ya. Kita bikin variabel dulu, var document var email, nama dulu deh, nama sama dengan document get element by ID ya, itu apa ya namanya, profil nama, dan kita kopikan aja karena tadi ada di 3 ya, ada nama, ada bio, dan ada email. Kita cek takut salah, profil bio dan profil email. Oke, udah bener kayak gini. Kemudian RDB ref-nya tetap sama user ya. Kita ambil dari sini, mana ref users, kemudian child-nya juga pakai out current user .id out current user .uid, kemudian on value, kemudian datanya. Nama .inner HTML sama dengan data.file nama, karena kita menyimpannya datanya dengan nama ya, tadi yang ada di real time database. Nah, di sini kan ada nama nih. Nah, kita pakai itu tuh. Sesuaikan ya, kalau huruf besar kita pakai huruf besar juga ya. Kemudian email inner HTML sama dengan data value email, dan yang terakhir bionya juga kita masukkan di inner HTML sama dengan data file titik bio. Nah, kayak gini. Kalau passwordnya ditampilin nggak perlu ditampilin. Kalau udah kayak gini, kemudian lah, kenapa belum masuk? Oh iya, kita kan harusnya menonaktifkan yang namanya auth. Jadi kita di sini bikin aja namanya document get element by ID auth style display sama dengan none. Ini ya, di sini untuk auth-nya kan sampai sini nih. Jadi semua ini akan di non-kan displaynya. Jadi yang akan di block atau diaktifkan hanya yang profil jika orang itu sudah login sebagai user nih, gitu ya. Dengan memasukkan lagi get element by ID yang profil. Nah, itu style display itu block. Nah, nggak masuk? Salah kah? Profil. Kok direction? Sorry, ternyata display harusnya. Nah kan udah masuk. Namanya adalah Udin sang pria tangguh sejati. Emailnya adalah udin@nyantui.id. Ini tombol keluar belum bisa ya. Sekarang kita bikin tombol keluarnya dulu ya. Tombol keluarnya itu adalah fungsinya pakai on click logout. Kita bikin aja fungsi logout begini. Out sign out kayak gini, kemudian kita alertkan. Alertnya adalah berhasil keluar dari akun kamu, misalnya gini. Kemudian kita merefreshkan window location,
reload. Nah kayak gini ya, biar nggak ngebug nantinya. Salah. Ntar ini kok ada yang salah. Wah, harusnya bracket ya. Ini kesalahan saya nih. Nah harusnya gini. Nah kan udah ke ini. Kemudian kalau kita klik keluar akun, dia akan ada alert berhasil keluar dari akun kamu dan akan merefresh. Nah kemudian kita kembali ke login form tadi ya. Nah di sini kita akan membuat fungsi masuknya ya, fungsi loginnya. Kita taruh di atas sini deh. Function. Saya kasih nama apa ya untuk loginnya tadi? Masuk itu login button, login btn. Login btn itu bracket lagi out. Kita bikin if lagi ya, variabel dulu deh. Email sama dengan document get element by id. Emailnya adalah login email. Nah samain dengan ini ya, login email dan login password ID-nya samain tuh. Kemudian ini jelas PW atau password. Ini kita ganti dengan password. Nah, udah kayak gini kita bikin jika email value-nya sama dengan 0, sama kayak daftar ya. Dan password value-nya juga sama dengan 0. Maka kita kasih alert lagi, samain kayak tadi, harap isi semua bidang. Nah oke. Kalau sudah terisi semua, maka kita pakai out. Kita lihat di sini ke atas, sign in exiting user, sign in with email and password. Oke. Out dot sign in with email and password. Benar nggak nih? Oke, email dan password. Kemudian pakai emailnya dengan email value dan password dot value juga. Kemudian kita akan menangkap errornya ya. Kalau terjadi error, kita catch error function, kemudian kita kasih alert aja error message. Nah kayak gini. Kita coba login sekarang nih. Nah kita tes kalau salah ya. Amalnya kita pakai Rachel deh, rachel@nyantuy.com. Misalnya passwordnya kita bebasin aja, kita masuk. There is no user record corresponding this identifier. Jadi akun dengan email Rachel itu tidak teridentifikasi alias belum terdaftar di web kita ya. Nah misalnya kita pakai yang sudah terdaftar tadi, udin@nyantuy.id, tetapi kita salahin passwordnya, misalnya asdfg. Nah kita masuk. Nah the password is invalid for the user doesn't have a password. Nah ya passwordnya salah ya. Nah baru kalau kita kasih password yang benar, dia akan otomatis masuk ke akun kamu. Nah kayak gitu ya. Nama Udin Mio ini. Nah oke. Sekarang kita klik keluar lagi ya. Nah dia otomatis kembali ke sini, dan meskipun kita refresh, nah kita nggak beralih ke profil tadi ya. Oke, kita coba tes lagi, bikin user baru ya. Kita kasih nama Rachel Amabel Ornelia. Nah kita bio gadis cakep, panutan segala anak bangsa. Nah ini misalkan passwordnya kita kasihkan Rachel Amabel 20@gmail.com misalkan aja nih. Kemudian kita passwordnya setting pakai yang mudah diingat dulu deh, karena cuma coba-coba. Kemudian kita daftarkan. Berhasil membuat akun. Oke. Nah akun kamu namanya Rachel Amabel Ornelia, bionya gadis cakep panutan segala anak bangsa, dan emailnya juga tertera di sini.
Dan di sininya akan masuk juga nih harusnya. Ntar kita refresh. Nah, nih ada yang baru nih kan. Nah, ini masuk juga ya. Jadi UID-nya itu ini. B3PZ bla 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 ini ya. Kan berbeda dengan yang Udin. Nah, misalnya kita refresh sekalipun, dia akan tetap masuk ke akun kamu. Nah, kemudian kita coba logout. Nah, kita coba refresh. Nah, dia kan nggak akan masuk ke akun kamu ya. Coba kita masukkan email lagi. Rachel amabel20@gmail.com. Kemudian kita masukkan passwordnya yang salah. Misalnya passwordnya UI. Nah, passwordnya salah, tapi akunnya ada, cuma passwordnya aja yang salah. Nah, kita kasih password yang benar ya. QWERTY kan tadi gini. Kita masuk. Nah, langsung masuk akun kamu ya. Muncul di sini semua nama dan bionya. Oke. Seperti itulah ya teman-teman bagaimana membuat register dan login user menggunakan Firebase autentikasi dan Firebase real-time database. Kemudian untuk mungkin selanjutnya ya, untuk lupa sandi ini mungkin di video selanjutnya aja, atau kita membuat profil dulu ya. Kita akan membuat dan mengganti foto profil ya di bagian login dan register user ya, biar agak ya lebih profesional dikit ya. Oke. Mungkin untuk kali ini videonya sampai di sini terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kita dapat di video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk source code-nya mungkin saya akan upload juga di Discord saya ya. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih semuanya yang udah nonton dan see you.